Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan tes produknya dari Epson. Untuk serinya di sini udah kelihatan ya, GT20000. Saya akan tes buat Pak Rudi Iswanto ya di Tokopedia. Buat Pak Rudi Iswanto di Tokopedia, saya akan tes terlebih dahulu. Untuk maksimal dokumen scanner GT20000 ini A3 ya, ini A3. Dan saya sudah siapkan ini untuk dokumennya, ukurannya A3. Untuk perbedaan aja ini A4 ya. Ya A4, kalau misalkan di ini bisa jadi dua ya, bisa jadi dua apa namanya? Dokumen untuk A4. Ini A3. Nanti saya akan tes terlebih dahulu unitnya sebelum saya kirim. Saya akan taruh dokumennya di sini. Sebentar saya siapkan dulu. Dan sekedar tips aja untuk dokumen yang nantinya lecek-lecek gitu, jangan ditaruh di sini. Paling nanti di flatbed aja ya, karena kalau misalkan ditaruh di sini, dia nanti untuk pick up-nya lumayan kenceng. Kita masuk aja di aplikasinya. Aplikasinya dari Epson ini. Bentar, saya mulai dari awal aja. Kita pilih aplikasinya Epson ya di sini, Epson Scan. Karena saya punya beberapa produk di sini, berbagai seri ya dari Epson. Di sini harus pastikan GT20000-nya sudah terbaca dan sudah terinstall. Kita klik OK. Nanti di aplikasinya ada beberapa mode yang harus Anda ketahui di sini untuk pengaturan DPI terutama ya. Nah, di sini ada beberapa mode, ada home mode, nanti tampilannya seperti ini. Di sini dia hanya scan apa namanya? Warna misalkan holder kayak gitu, DPI-nya tinggal diatur tapi dokumennya tidak diketahui ya. Di sini jadi auto dia untuk settingan dokumennya. Terus di sini juga ada office mode. Office mode di sini dokumennya diketahui, DPI-nya juga ada ya, simpel banget. Dan ada juga profesional mode ya. Sini mungkin lebih banyak bisa mengatur brightness dan lain-lain juga ya. Baik, saya coba di office mode aja. Office mode di sini kan udah kelihatan nih untuk dokumennya. Ukuran dokumennya A3, jadi saya sesuaikan juga untuk ukurannya A3. Untuk DPI maksimal di 1200 di office ya, di office mode. Kalau di profesional itu dia bisa lebih besar kalau nggak salah ya. Bisa 9600 ya untuk DPI-nya. Ya, untuk DPI-nya. Tapi saya di sini nggak akan tes segede itu DPI-nya. Saya akan tes di office mode pakai 150 dpi aja ya, walaupun di sini nyampe di 1200 ya. Saya pakai di 150 aja. Terus orientasi di sini pakainya landscape ya. Saya pakainya landscape nantinya. Dokumen table saya pilih, terus warna, terus udah itu aja ya. Konfigurasi di sini saya nggak otak-atik, ini default. Saya kasih default aja. Nah, seperti ini. Color ADF ya, kalau misalkan diperlukan silakan aja disesuaikan ya. Kalau sudah kita klik scan, ini saya dokumen sudah taruh ya di sini ada beberapa lembar. Saya nggak taruh satu dua, mungkin ada 5 lembar ya, 1 2 3 4 5 ya. Dan saya akan settingnya duplex, jadi nanti akan keluar untuk hasilnya 10 lembar ya. Nah, di sini saya akan settingnya duplex ya atau double side ya. Oke, di sini pakai color. Kenapa duplex? Karena biar saya sekali scan dapat dua-duanya ya. Dapat dua-duanya itu hasilnya. Ya. Oke, kalau sudah kita klik scan. Dan di sini Anda misalkan mau taruh di dokumen boleh, mau di tempat lain juga boleh ya, selain daripada dokumen dan picture. Ini nama sebelumnya saya ganti aja sama Pak Rudi Iswanto. Saya kasih nama Rudi Iswanto. Seperti itu ya. Untuk
formatnya di sini, Anda bisa gunakan JPEG, PDF, dan beberapa juga yang ada di sini. Ya, saya pakai PDF. Kalau sudah, kita klik OK. OK itu berarti dia tuh start. Nah, ini nyangkut. Bentar, ini sekalian kasih tips. Kalau nyangkut, kita buka di bagian belakang. Ini ada tuas. Dibuka aja. Ini dokumennya ditarik. Biasanya agak lecek ya, dokumennya nyangkut tuh. Ntar saya coba balik. Kenapa saya pilih ini? Biar tadinya ada warnanya ya, dapat ya. Kalau sudah, saya tutup lagi. Biar ada warnanya gitu maksud saya. Kenapa pakai warna ini, dokumen ini. Oke, saya klik lagi scan. Oh, nggak mau, berarti pakai dokumen ini ya. Oke, sebentar. Saya ambil aja dokumen yang ini. Saya nggak pakai. Karena saya pakai dokumen bekas ya. Ini nyangkut agak lepek gitu ya. Oh, kalau yang lain enggak. Oke, ini proses scanningnya ya. Kelihatan optiknya dia lagi running. Kita tunggu aja sampai proses scanningnya selesai. Jadi nantinya mungkin ada 8 lembar ya. Buat Pak Rudi Swanto. Ini saya tes dulu Pak unitnya ya. Dan untuk kelengkapan unit ini saya kasih copy CD driver, kabel data juga adaptor ya. Adaptor. Ini nggak pakai adaptor, ini langsung kabel ya. Jadi copy CD driver, kabel data juga unitnya ya. Adaptornya nggak perlu karena ini nggak pakai adaptor. Langsung ya, pakai 220. Nanti kabelnya saya kasih. Oke, ini Pak Rudi. Saya setnya duplex, jadi nanti ada 8 karena yang tadi ini saya cabut. Oke. Itu lagi proses scanning. Satu kali lagi. Karena saya setnya duplex ya ini. Oke, itu dia untuk hasilnya. Jadi saya ambil aja untuk dokumennya. Dokumennya ini seperti ini ya gambarnya. Saya nggak ada gambar yang ini, hanya sekedar buat tes saja. Ada juga tulisan ya, nantinya kita lihat. Baik. Di sini ada dialog. Kita misalkan mau tambah dokumen, tinggal add page, baru nanti masukin lagi dokumennya, baru di scan ya. Kalau mau diedit, silahkan diedit. Kalau misalkan sudah, kita save filenya. Itu ada 8 page in one file di sini. Nah, Pak Rudi Iswanto di sini saya buka. Ini dia untuk hasilnya, hasil scan-nya. Ini memang dokumennya yang sama yang ada kuning-kuningnya ya. Kelihatan nggak Pak? Karena saya pakai dokumen bekas nih, ada kuning-kuning kayak gini. Bekas air. Ini hampir sama ya. Jadi bukan hasil dari scannernya ya. Scannernya ini putih, cuma kuning-kuningnya ini memang kertasnya. Nah, ini untuk tulisannya di sini. Ini dia untuk tulisannya ya, saya kasih lihat. Bentar, ini untuk tulisannya. Mungkin bisa di-rotate kali ya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah bagus ya, jelas ya. Tulisannya nggak ngeblur. Oke, untuk yang lainnya. Ini juga sama, sampai tembus tuh karena duplex dia ya. Saya settingnya duplex. Oke, nggak ada garis di optiknya di sini berarti bersih, aman.
Saya coba kali ini untuk scan flatbed. Nah, kalau yang flatbed yang ini, saya berani nih, ya. Ini yang ada warnanya. Saya buka dulu untuk eh, dokumen glassisnya, covernya. Untuk penempatannya, di sini ada tanda segitiga ya, segitiga di sudut kiri bagian atas, ditempatkan di situ. Ukurannya udah pas di sini untuk skalanya ya, sudah kelihatan A3 dan sampai sini juga ada ya skalanya A3. Kalau sudah kita tutup, kita masuk lagi di aplikasinya ya. Aplikasinya dari Epson yang tadi. Nah, di sini ada app double side. Di sini kita ubah jadi dokumen table ya. Kalau sudah kita preview, nah ini bisa di preview nih. Kalau diperlukan pencahayaan atau kontras ya silakan diatur aja di sini. Tinggal geser-geser aja. Nah, ini untuk previewnya ya. Ini bukan hasil akhir, ini baru preview. Kalau sudah kita klik scan. Atas nama Pak Rudi Iswanto, saya tambahin aja ya. Di sini flatbed ya. Nah, seperti itu ya. Formatnya masih tetap PDF. Kita klik OK. Ini lagi proses scanning. Sebentar kalau misalkan flatbed ya, karena dia cuma satu dokumen. Di sini juga ada dialog, add page, edit file, dan save file di sini ya. Kita klik save file karena saya pikir sudah. Nah, ini Pak Rudi Iswanto ada di sini ya, flatbed. Kita buka aja. Ini dia untuk hasilnya ya. Alhamdulillah bagus, cerah banget nih untuk hasilnya. Saya nggak bisa geser-geser karena flatbed kan cuma satu dokumen ya. Baik, itu aja untuk Pak Rudi Iswanto di Tokopedia. Saya kirim hari ini unitnya. Dan kelengkapannya sudah saya sebutkan tadi. Dan juga ada di deskripsi marketplace-nya ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti tulis aja di kolom komentar atau di chat di marketplace-nya. Sekian, terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum.